Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Huo Yuhao sudah memutuskan langkahnya. Dia harus mengunjungi hutan matahari terbenam untuk memeriksa apakah beruang cakar teror emas gelap baik-baik saja. Setelahnya dia harus mengintai di sekitar wilayah Kekaisaran Tianhun. Dia sendirian dan dengan demikian jauh lebih mudah baginya untuk melakukan tugas pengintaian dalam bentuk apapun. Dia ingin melihat penyebaran Kekaisaran Ryu dan dia juga ingin mengetahui berapa banyak orang gereja Roh Kudus di dalam Kekaisaran Tianhun. Dia juga ingin mencari jejak Tang Ya dan Ma Xiaotao. Proses ini mungkin akan memakan waktu yang cukup lama dan merupakan salah satu alasan mengapa dia tidak ingin mengajak Nan Qiuqiu. Jauh lebih mudah baginya untuk melarikan diri dengan sendirian. Huo Yuhao mengandalkan deteksi spiritualnya yang kuat saat ia terbang di udara. Meskipun dia melesat ke beberapa alat jiwa pengintaian udara Kekaisaran Ryu, dia berhasil menghindarinya dengan cerdik. Huo Yuhao prihatin dengan cedera Raja Beruang Es, jadi dia sengaja mengendalikan kecepatan terbangnya. Mereka tiba di luar kota Tiando setelah 2 hari telah berlalu. Pertahanan kota Tiando jauh lebih ketat dibandingkan dengan kota Naga. Huo Yuhao bisa melihat dari jauh bahwa ada banyak alat jiwa pengintai udara di atas kota. Bendera Kekaisaran Ryu bergoyang-goyang tertiup angin di tembok kota dan ada banyak tentara yang berpatroli dan berjaga. Dia tidak bisa melihat apa yang terjadi di dalam kota dengan jelas, jadi dia tidak berani mendekat dari udara. Huo Yuhao menatap kota Tiando dan percaya bahwa Kekaisaran Ryu harus memiliki banyak tentara di sana. Menilai dari situasinya, kota Tiando adalah ibu kota Kekaisaran Tianhun dan salah satu kota paling terkenal dan kuno di benua ini. Kekaisaran Tianhun pasti telah meluncurkan serangan terus-menerus atau penyergapan dari pasukan mereka di bayang-bayang. Dan itu mungkin adalah alasan mengapa pertahanan di sekitar kota Tiando begitu ketat. Jika sekte penyendiri itu bergerak, kota Tiando adalah target terbaik mereka untuk kembali direbut. Harus ada masroh yang kuat di sini karena ada begitu banyak tentara berjaga. Gereja Roh Kudus mungkin memiliki orang-orangnya di sini juga. Aku akan melihat setelah kembali dari hutan matahari terbenam. Huo Yuhao berbalik dan langsung menuju hutan matahari terbenam. Dia bertanya-tanya bagaimana Putri Wena dan yang lainnya dari sekte tubuh saat dia melakukan perjalanan ke hutan matahari terbenam. Terakhir kali mereka bertemu di kota Cahaya, mereka masih sangatlah kuat. Tetapi mereka sekarang adalah warga yang telah kehilangan negara mereka. Hutan matahari terbenam sangat dekat dengan kota Tiando dan Huo Yuhao segera bisa melihat hutan lebat dari kejauhan. Ada kerlip samar warna cemerlang jauh di dalam hutan. Tentu saja, kerlap-kerlip samar berwarna cemerlang di kejauhan dapat berakibat fatal. Hati-hati bayi kecil, hutan ini memiliki racun yang sangat kuat di dalamnya. Huo Yuhao memperingatkan Raja Beruang Es di sebelahnya. Raja Beruang Es tertawa dan berkata, "Yakinlah kakek, racun adalah hal yang paling tidak aku takuti. Selain racun seperti milik Permaisuri Es, monster dari Utara Ekstrim mengendalikan suhu yang sangat rendah untuk menahan sebagian besar jenis racun yang kuat. Semuanya akan baik-baik saja, ayo pergi." Itu benar, Es pamungkasku tidak takut pada racun dan Raja Beruang Es jauh lebih kuat dariku. Permaisuri Salju telah benar-benar menemukan penolong yang baik untukku dan semuanya jauh lebih aman dengan bayi kecil di sekitar. Itulah alasan mengapa Huo Yuhao merasa percaya diri menyelidiki kota Tiando. Huo Yuhao sangat berbeda dari ketika dia pertama kali datang ke sini. Dia masih sangat lemah saat itu dan tidak mengerti apa-apa tentang apa yang terjadi di sini. Sekarang dia adalah seorang sage jiwa yang tangguh dan hampir menjadi dolo jiwa. Kekuatan jiwanya telah meningkat dengan cepat dan akan menyentuh peringkat dolo jiwa setelah terus-menerus menyerap esensi es misterius setiap hari selama beberapa hari terakhir. Yuhao bahkan bisa merasakan bahwa dia dekat dengan penghalang itu dan penemuan itu benar-benar mengejutkannya. Kekuatan jiwa Huo Yuhao hanya di peringkat 74 ketika dia meninggalkan kota Shrik.
Sedikit lebih dari sebulan telah berlalu, tetapi dia sudah bisa merasakan bahwa dia mendorong ke arah penghalang berikutnya. Kecepatan kultivasinya ini terlalu cepat. Tentu saja salah satu alasan paling penting adalah bahwa ia telah menyerap esensi es misterius dan permaisuri salju ada di sana untuk membimbingnya dengan bentuk inti jiwanya. Kecepatan kultivasi kekuatan jiwanya sangat memungkinkan. Inti jiwanya terus-menerus membantunya meningkatkan kekuatan jiwanya bahkan ketika ia tidak berkultivasi. Sumur api es yin yang dengan cepat muncul. Wo Yuhao melepaskan tarian salju es pamungkas untuk mengusir racun saat dia membawa bayi kecil ke dalam lembah. Seorang pria dan beruang turun dari langit. Namun Wo Yuhao langsung terkejut ketika mereka memasuki lembah. Sumur api es yin yang masih menjadi surga di bumi terakhir kali. Dia ada di sini, tetapi banyak hal yang berbeda sekarang. Ada banyak tanaman berbeda yang tumbuh padat di lembah sekitar sumur api es yin yang, tapi semuanya jelas terlihat jauh lebih kacau. Banyak tanaman di pinggiran telah menghilang dan beberapa daerah bahkan mengungkapkan tanah kosong. Hanya tumbuhan abadi di lingkaran dalam yang muncul. Lebih jauh lagi, tempat seperti ini yang dipenuhi dengan kehidupan memang tampak sedikit berantakan. Beberapa ramuan abadi di lingkaran dalam sepertinya juga sudah bergeser. Apa yang terjadi? Apakah ada yang masuk? Wo Yuhao bertanya-tanya saat dia berjalan menuju sumur api es yin yang. Kau di sini? Dia bahkan tidak berada di dekat sumur api es yin yang ketika suara tangisan terdengar. Raja beruang es terkejut. Ketika dia berbaik dengan waspada, dia bisa melihat bunga besar berwarna merah muda yang mengayun-ayunkan kepalanya. Dan itu jelas memancarkan emosi yang menyedihkan. Bagaimana kabarmu, Yuyu? Bunga besar berwarna merah muda adalah sutra halus abadi dan Wo Yuhao buru-buru menyapanya. Sutra halus abadi jelas penuh kebencian. Tidak, aku tidak baik-baik saja. Tidak baik sama sekali. Sejak kalian mengirim dua bajingan itu, tanaman kami tidak sehat. Hah? Wo Yuhao tertegun sejenak. Baru kemudian ia menyadari bahwa kekacauan di sekitar sumur api es yin yang berhubungan dengan mau kecil dan mau besar. Apa yang salah, Yuyu? Apakah mereka membuatmu kesulitan? Wo Yuhao bertanya sedikit cemas. Mereka telah menyebabkan lebih dari masalah. Sutra halus abadi menjawab dengan sedih. Jika bukan karena fakta bahwa beberapa dari kami masih memiliki kekuatan, kami mungkin akan menjadi makanan di perut mereka. Mereka bukan beruang. Mereka berdua adalah babi. Lihatlah lapisan luar. Awalnya ada semua jenis tumbuh-tumbuhan dan tanaman abadi di sana yang berusia ribuan tahun. Tetapi mereka telah memakan semuanya. Mereka juga sangat licik dan telah mempertimbangkan memakan kami lebih dari sekali. Kami tidak berani membunuh mereka karena dirimu. Rumah yang kami andalkan sebagai penghidupan telah menjadi sangat compang-camping. Jika kau tidak datang, kami mungkin telah mempertaruhkan semua yang kami miliki untuk menghadapinya, dan itu karena mereka menjadi terlalu kuat. Jika kami tidak segera berurusan dengan mereka, mereka mungkin hanya memakan kami semua. Wo Yuhao tidak berharap akan menyebabkan begitu banyak masalah. Dia buru-buru meminta maaf. Maaf, aku tidak tahu bahwa mereka akan seperti ini. Aku di sini untuk membawa mereka pergi. Jangan khawatir. Yuyu menghela nafas lega dan banyak tumbuhan dan tanaman abadi melepaskan emosi yang serupa sekitar mereka. Mereka harus waspada terhadap dua makhluk yang memakannya setiap hari dan menjalani kehidupan seperti itu benar-benar sangatlah sulit. Raja beruang es tidak memperhatikan pembicaraan Wo Yuhao dan Yuyu, sebaliknya perhatiannya difokuskan pada es dingin ekstrim. Dia berseru dengan gembira. Tempat ini sepertinya sangat menyenangkan. Air itu menarik. Saat dia berbicara dan dia melangkah ke arahnya, Wo Yuhao melihatnya ketika bayi kecil melompat ke udara dan langsung menuju ke mata air es dingin ekstrim. Sutra halus abadi membeku dan jelas sedikit terkejut. Mengapa dengan manusia terbelakang ini, mengapa dia melompat langsung ke es? Apakah temanmu bunuh diri, Yuhao? Seru Yuyu. Jangan khawatir tentang dia akan baik-baik saja, kata Wo Yuhao dengan putus asa. Raja beruang es menjatuhkan diri ke es dingin ekstrim dan dengan cepat menghilang ke dalam air. Yuyu, di mana mereka berdua? Biarkan aku mengambil keduanya. Wo Yuhao bertanya pada Sutra halus abadi. Kepala bunga besar Sutra halus abadi menunjuk satu sisi dan berkata, mereka ada di sana. Kedua makhluk itu
makan dan tidur untuk mencerna beberapa tumbuhan. Mereka tertidur pulas, kemampuan pencernaan mereka terlalu kuat. Mereka makan setiap hari dan mencerna setiap hari, dan mereka menyerap semua dengan cepat. Pergi lihatlah bahwa mereka pergi secepat yang kamu bisa. Kami tidak bisa tahan lagi bahkan untuk 1 menit lebih lama. Baiklah, baiklah, tenang. Aku akan membawa mereka pergi. Huo Yuhao merasa sangat bersalah karena mau besar dan mau kecil telah menyebabkan begitu banyak kerusakan pada mereka. Tempat ini adalah tempat leluhur sekte Tangsan. Dia tidak bisa membiarkan tempat ini hancur. Dia dengan cepat pergi ke arah yang Yuyu tunjukkan dan tanaman herbal dan tanaman membuka jalan baginya saat mereka membiarkannya berjalan sesuai dengan keinginannya. Keduanya sedang berbaring di lapisan luar. Ada beberapa tanaman dan tumbuhan di samping mereka dan bahkan ada residu di sekitar mulut mereka. Penjahat biasanya tidak ingin tertangkap, tetapi dua makhluk ini tidak peduli sama sekali. Huo Yuhao heran ketika dia melihat mereka. Dua makhluk ini berubah terlalu cepat. Selera makan beruang cakar teror emas gelap sangat luar biasa dan Huo Yuhao sudah tahu bahwa ketika mereka masih di sekte Tang, makanan yang mereka harus kumpulkan untuk memberi makan keduanya setara dengan volume yang dimakan setiap orang di sekte Tang setiap hari. Namun mereka kurang dari 3 meter ketika mereka meninggalkan sekte Tang. Kurang dari 1 tahun telah berlalu. Tetapi mau besar dan mau kecil setidaknya setinggi 7 meter sekarang. Meskipun mereka masih agak jauh dari menjadi beruang cakar teror yang sudah dewasa, pertumbuhan mereka terlalu cepat. Ukuran dan bentuk mereka saat ini berarti bahwa mereka setidaknya adalah beruang cakar teror emas gelap dengan kultivasi ribuan tahun. Kekuatan seorang beruang cakar teror emas gelap tidak dapat diukur dengan jumlah tahun kultivasi yang diukur oleh makhluk jiwa normal. Beruang cakar teror emas gelap ditakuti bahkan oleh monster beribu tahun, sama seperti beruang cakar teror emas gelap pertama yang ditemui oleh Huo Yuhao saat itu. Sepertinya mereka telah menyebabkan terlalu banyak kerusakan, tetapi mereka tumbuh sangat cepat. Yuhao benar-benar tidak menduga keduanya akan melahap semuanya, bahkan ingin memakan tanaman ratusan ribu tahun. Sama seperti yang dikatakan Sutra Halus Abadi, jika lebih banyak waktu berlalu dan mau besar serta mau kecil menjadi cukup kuat, mereka mungkin akan bergerak pada ramuan abadi. Ramuan abadi adalah monster tanaman dan tidak mahir dalam pertempuran. Di sisi lain, beruang cakar teror emas gelap hampir merupakan makhluk roh yang paling menakutkan dan pertempuran adalah keahlian mereka. Nenek moyang mereka di zaman kuno mungkin adalah individu yang bisa menyamai naga raksasa. Huo Yuhao menatap keduanya dengan putus asa, tapi dia merasa bahagia. Pertumbuhan keduanya tidak dilakukan lagi, menambah banyak kekuatan bagi sekte Tang. Sekali lagi, di sisi Raja Beruang Es, wah, ini terasa sangat enak. Sangat enak, kakek. Aku tidak ingin pergi. Di sini lebih nyaman. Sangat terlalu nyaman. Suara Raja Beruang Es terdengar dari es dingin ekstrim. Raja Beruang Es berenang dengan gembira dalam bentuk aslinya. Tubuhnya memancarkan cahaya biru dingin. Dia memang tampak sangat menikmatinya. Yuyu tidak bisa berkata-kata dan ramuan abadi lainnya turun ke dalam kesunyian. Mereka mengira dua bajingan itu mau besar dan mau kecil cukup besar, tetapi mereka benar-benar pucat dibandingkan dengan yang ada di depan mereka. Lebih jauh lagi, Raja Beruang Es yang masih berenang dengan gembira tidak menutupi auranya sama sekali, dan undulasi tipe es yang menakutkan membuat aprikot berkobar yang berada di sisi mata air api berkobar bergetar tak terkendali. Kedua beruang kecil itu sudah memberi mereka cukup banyak masalah. Jika beruang ekstra besar ini di sini, dia mungkin tidak perlu beberapa hari untuk melahap setiap tanaman di tempat ini. Semua tanaman di tempat ini mengkhawatirkan keselamatan mereka dan tidak ada yang berani bersuara. Mereka takut membuat Yuhao marah atau beruang besar ini marah. Huo Yuhao mengutuk pelan saat dia mengaktifkan demi-plane spektralnya, dan dia melemparkan mau besar dan mau kecil dengan satu tangan masing-masing ke dalam demi-plane-nya. Dia benar-benar cukup kesal. Keduanya benar-benar membuat kekacauan di sini. Demikianlah
kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau. Karena aku kan selalu menemanimu.